Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, perkenalkan nama saya Saidatul Ulia dengan NIM 858530731 dari Prodi PGSD S1 UP BJJ Semarang. Di sini saya akan mengupas tuntas satu teknologi yang sedang dibicarakan secara hangat, yaitu Automatic Online Proctoring atau AOP. Oke, kita bayangkan jika kita sedang duduk di kamar siap menghadapi ujian akhir, tetapi tidak ada dosen di ruangan untuk mengawasi. Kali ini kita akan membahasnya secara detail. Nah, pertanyaannya, gimana sih universitas bisa yakin ijazah yang kita dapatkan nanti tetap memiliki nilai jual yang tinggi? Kira-kira gimana ya? Nah, di sesi ini saya akan mengupas tuntas satu teknologi yang sering banget diobrolkan, yaitu pastikan Anda menyimak ini. Jujur saja, pasti ada rasa cemas pas mau mulai ujian kan? Maksud saya, bagaimana sebenarnya universitas mengawasi ujian daring ini? Anda duduk sendirian, menatap lensa kamera kecil di laptop, dan mulai overthinking. Aduh, kamera ini merekam kamar saya terus nggak ya? Kalau ada suara motor lewat, saya dituduh curang nggak ya? Rasanya kayak diawasi sama sebuah kotak hitam teknologi yang misterius dan bikin was-was. Tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Hari ini, kita akan bongkar tuntas misteri itu supaya Anda benar-benar paham apa yang terjadi di balik layar. Sip, mari kita lihat peta jalan kita hari ini. Sangat simpel. Pertama, apa sih sistem AOP itu? Kedua, gimana langkah demi langkah cara kerjanya? Ketiga, soal menjaga keadilan dan integritas. Dan yang paling penting, poin keempat, keamanan serta hak privasi Anda. Mari kita mulai. Masuk ke Baik, di sini saya akan memasuki pada fase pertama. Apa sih AOP atau Automatic Online Proctoring itu? Baik, AOP adalah sistem ujian daring yang pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan buat memantau peserta tes secara otomatis. Sistem ini semacam mesin yang udah diuji pakai jutaan titik data perilaku manusia. Jadi CA ini dapat memproses ribuan variabel dalam hitungan detik, dari melacak bola mata kita sampai mendeteksi frekuensi suara kita dari yang rendah sampai yang tinggi. AOP juga mempunyai fungsi utama. Yang pertama, verifikasi identitas. Yang kedua, memantau aktivitas secara real time. Yang ketiga, dapat mendeteksi anomali. Baik, kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu cara kerja pengawasan secara otomatis. Prosesnya itu kayak sebuah siklus integrasi yang saling mengunci. Dimulai dari sistem yang pertama, verifikasi identitas biologis Anda. Yang kedua, mengecek kelayakan perangkat keras dan lunak di komputer Anda. Yang ketiga, fase monitoring secara aktif di mana berbasis AI berjalan beriringan. Yang keempat, di dalam proses data itu akan secara otomatis menjadi sebuah laporan. Baik, kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu manfaat AOP dalam menjaga keadilan dan integritas. AOP mempunyai manfaat. Yang pertama, yaitu mengurangi kecurangan dalam akademik. Yang kedua, menciptakan keadilan bagi seluruh peserta. 3. Meningkatkan validasi hasil asesmen. Yang keempat, mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang kelima, memperkuat reputasi dan kredibilitas universitas. Contoh nyata, ketika kita melakukan ujian, ada seseorang mahasiswa yang ingin melakukan kecurangan atau menggunakan informasi yang tidak diperbolehkan. Sistem ini akan mendeteksi secara otomatis ketika ada mahasiswa yang ingin melakukan kecurangan.
Baik, di sini kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu bagaimana sih universitas terbuka menjaga privasi mahasiswa. Mari kita ulas secara tuntas dan secara teliti. Upaya perlindungan yang dilakukan, yang pertama, semua data direkam secara dienkripsi dengan standar keamanan yang tinggi. Yang kedua, akses ke data terbatas hanya pada pihak berwenang seperti dosen, pengelola ujian. Yang ketiga, data direkam hanya selama pada sesi ujian dan dihapus otomatis setelah periode penyimpanan. Yang keempat, sistem tidak merekam aktivitas di luar jangkauan ujian, sehingga privasi tetap terjaga. Atau saat istirahat tidak direkam. Dan yang terakhir, pengolahan data mengikuti kebijakan perlindungan data yang berlaku Di wilayah privasi Anda sepenuhnya. Nah, yang paling menarik di slide ini adalah pagar pembatas teknisnya. Pengamanannya sangat kokoh. Semua aliran data Anda langsung dikunci pakai enkripsi berstandar tinggi. Aksesnya sangat-sangat dibatasi, cuma buat staf atau dosen yang punya wewenang hukum atas ujian Anda. Dan yang pasti bikin lega, sistem ini hanya merekam selama ujian berlangsung. Detik di mana Anda klik kumpulkan, kamera dan mikrofon langsung putus dan mati. Ruang pribadi Anda kembali jadi milik Anda seutuhnya. Terus, sebagai langkah akhir, setelah masa evaluasi selesai, semua jejak data Anda bakal dihapus otomatis dari server, benar-benar diawasi dengan ketat. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan satu pemikiran menarik dari dokumen kita hari ini. Keberhasilan AOP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada kesadaran seluruh sivitas akademika untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan integritas. Dalam banget kan? Karena pada akhirnya, secanggih apapun algoritma AI yang ngawasin kita, sekuat apapun enkripsi militer yang lindungi data kampus, teknologi cuma sekedar alat bantu. Keadilan akademik yang sesungguhnya itu bermula dan berakhir pada pilihan pribadi kita sendiri saat duduk sendirian menatap layar. Cukup bikin mikir, bukan? Pertanyaannya, sudah siapkah kita mengambil tanggung jawab etis tersebut? Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa!